Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas hukum pajak tentang contoh kasus pelanggaran pajak beserta penagihan, pemeriksaan, dan penyidikannya. Kemudian, sebelum kami melanjutkan mengenai tugas presentasi kami, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nama-nama kelompok dari tugas kami. Yang pertama yaitu ada Saudari Aulia Wulandari dan saya sendiri yaitu Restika Aulia Klasita. Contoh kasus yang kami bawakan yaitu mengenai penunggakan pajak oleh Direktur Utama PT TP sebesar 6,3 miliar. Dari kasus tunggak pajak sebesar 6,3 miliar yang dilakukan oleh Direktur Utama PT TP ini, Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan menerima penyerahan tersangka dan berkas perkara penunggak pajak yang bernama Denny Herorianto atau DHR dari Kejaksaan Negeri atau Kejari, Jakarta Selatan. Kemudian masalah yang dialami oleh Denny Herorianto ini atau yang dilakukan oleh beliau adalah karena melakukan tindak pidana dengan tidak menyampaikan surat SPT tahunan, namun justru menyampaikan SPT tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk periode Juni 2007 sampai dengan Desember 2008. Di kasus ini yang pertama dilakukan yaitu tentang penagihan. Dengan demikian, Ditjen Pajak berhak melakukan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memberi peringatan, kemudian melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyitaan. Apabila perlu, Ditjen Pajak juga akan melakukan penyanderaan serta menjual barang yang disita sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa tersebut. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah 1 DJP Jakarta Selatan, Sakli Anggoro mengatakan penyerahan tersangka dilakukan karena DHR melanggar pasal 39 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pasal 39 ayat 1 huruf D Jangto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jangto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum tentang Pidana. Kemudian, tersangka diserahkan ke lapas untuk ditahan selama 20 hari. Bersamaan dengan penyerahan tersangka DHR, Kantor Wilayah 1 dan DJP Jaksel turut melakukan gelar perkara dalam rangka penyanderaan atas beberapa wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan telah sesuai dengan penegakan hukum. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh DJP melalui Kanwil dengan metode langsung yang mana dilakukan dengan menguji kebenaran angka yang dalam SPT tahunan pada Juni 2007 sampai Desember 2008. Saat pemeriksaan dilakukan, proses pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Kanwil sudah melakukan imbauan, wajib pajak diminta melakukan pembetulan, diminta menyetorkan dengan denda lebih murah. Tahapan-tahapan itu sudah diberitahukan, tetapi tersangka tetap tidak melakukan pengembalian kerugian negara itu. Selain itu, pihak Kanwil telah menghimbau agar DHR mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun tak diindahkan. Kanwil 1 juga telah memberikan surat pemberitahuan atas tunggakan pajak yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan memeriksa tersangka
beserta bekas perkara atau barang bukti yang ada, yang telah dikumpulkan oleh pihak Kanwil 1, DJP yang diperoleh dari PTTP. Dalam proses penyidikan, wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Undang-Undang KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Selain itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Intelijen, dan Penagihan Kantor Wilayah DJP Jakarta setelah 1 Marolop Simorangkir mengatakan bahwa setelah amnesti pajak, pihaknya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk pembetulan SPT-nya. Sayangnya, tak pula dihiraukan, sehingga rekam pajak DHR ditindaklanjuti dan kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran atas bukti permulaan yang telah dilakukan hingga berakhir pada P21. Dengan demikian, inilah yang dapat kami sampaikan mengenai contoh kasus pelanggaran pajak beserta penjelasan tentang penagihan, pemeriksaan, dan penyidikannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.